bersyukur buat hari ini. Kita boleh ada di tempat ini. Mari siapkan hatimu, pikiranmu untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kembali Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh beribadah kembali Bapa. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah kami, Engkau Allah hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, urapan-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, kami percaya Engkau Allah yang melawat setiap kami. Engkau Allah yang melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka cita bersorak karena Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang gak pernah lalai meninggal kita. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami mau terus berjalan bersamamu. Memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang terbesar, Allah yang mulia. Amin. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi.
ajaib semua perbuatan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti Bapak Gembala berdoa buat persembahan. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan pada minggu ini. Berikanlah yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai bentuk dari cinta kasih kita kepada Tuhan maupun kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sampai pada minggu ini kami boleh dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang memelihara kami. Bapa, Engkau telah memelihara dan menolong dan memberkati kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kuasa kemuliaan-Mu dan memberkati semua jemaat Tuhan. Mereka yang sempat memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya semua akan belajar untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat-Nya dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menguatku, tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut Tuhan, ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sedang berkarya di muka bumi ini, Tuhan yang sedang berkarya di dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman bagi kami pada saat ini dan memberkati semua kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan dan kuasa firman Tuhan akan memberkati sidang jemaatnya. Terima kasih dan terpujilah Tuhan. Kami menerima firman Allah dengan hati penuh dengan syukur. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Saudara-saudara, kita percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Bagaimana saudara-saudara agar mujizat itu dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita? Kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita harus memiliki iman, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berharap hanya kepada kemurahan hati Tuhan. Berharap agar Tuhan akan tergerak hatinya oleh belas kasihan dan memberikan pertolongannya kepada kita. Yang ketiga, kita sudah dengar firman Allah, agar kita dapat menikmati mujizat yang dari Tuhan, maka kita harus mau mengikuti firman Tuhan, mau mengikuti perintah dari firman Allah. Saudara-saudara, hari-hari ini dalam situasi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara,
yang ada di dunia ini. Berita mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa begitu banyak orang yang mengalami depresi dalam kehidupannya karena terkena COVID-19 maupun terkena dampak dari COVID-19. Beberapa orang di negara-negara diberitahukan bahwa mereka sampai melakukan bunuh diri. Yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara, ada seorang supir online. Dia bunuh diri oleh karena dia merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi membayar angsuran dari mobilnya. Ini seorang supir online yang ada di Bekasi. Ada seorang buruh juga, saudara-saudara, oleh karena dia di PHK, maka dia tidak lagi memiliki penghasilan, dia tidak lagi memiliki pekerjaan, maka dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Ada seorang pemuda juga, saudara-saudara, yang mencoba untuk bunuh diri karena dia ditolak oleh keluarganya saat ia pulang kembali ke rumah. Oleh karena pemuda tersebut berasal dari sebuah kota yang termasuk dalam zona merah, sehingga dia ditolak oleh keluarganya, maka dia berusaha untuk bunuh diri. Di luar negeri, saudara-saudara, ada berita yang mengatakan seorang ibu dengan 2 anak di Thailand, ia juga bunuh diri oleh karena dia tidak mampu lagi untuk membeli susu bagi anaknya. Seorang pria dan wanita yang ada di Amerika, dua-duanya, saudara-saudara, mereka bunuh diri. Yang laki-laki curiga kepada yang pasangannya, yang wanita. Dikira dia terkena COVID. Sehingga di dalam ketakutannya, maka pacarnya ini dibunuh, saudara-saudara, dengan cara ditembak. Setelah itu dia menembak dirinya sendiri dan akhirnya dua-dua meninggal. Dan hasil tes darahnya ternyata mereka tidak ada yang positif terkena COVID. Dua-duanya itu negatif. Begitu juga seorang menteri keuangan dari Jerman. Dia juga bunuh diri dan ditemukan di rel kereta api, saudara-saudara. Konon karena ketakutan dan kebingungannya dan rasa khawatirnya terhadap dampak ekonomi yang akan terjadi dari situasi COVID yang ada, maka Menteri Keuangan ini dia melakukan bunuh diri, saudara-saudara. Seorang perawat di Italia, dia juga takut kalau nanti dia akan menularkan, dia terkena COVID-19. Dia takut kalau nanti ada orang lain yang akan terpapar dan tertular oleh karena dia, maka dia melakukan bunuh diri. Saudara-saudara, itulah berita-berita yang ada di sekeliling kita akibat dari situasi COVID yang sedang kita bersama-sama menghadapinya. Namun bersyukur, saudara-saudara, kita masih punya iman. Kita masih percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan yang kurang baik, mujizat Tuhan itu mau dinyatakan bagi anak-anaknya. Mujizat itu terjadi, saudara-saudara, ketika badai dan angin yang besar itu masih tetap ada.
Mujizat itu tidak terjadi ketika badai dan angin itu teduh. Tetapi mujizat itu justru terjadi ketika badai dan angin ribut itu ada, saudara-saudara. Ketika orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi pergumulan dan penderitaan yang berat dalam hidupnya, justru di tempat itulah, saudara-saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya kepada anak-anaknya. Mari saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Seorang raja Israel yang begitu dekat dengan Allah dan dia tidak mau jauh dari Allah. Namun saudara-saudara, begitu banyak raja-raja yang lain tidak seperti Daud, saudara-saudara. Kalau Daud, dia suka dekat dengan Allah. Tetapi raja-raja yang lain justru, saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, justru mereka bukan mendekat kepada Allah, tapi justru mereka menjauhi Allah. Dan mereka mendekati dosa di dalam kehidupannya. Mari kita lihat sama-sama saudara-saudara. Firman Allah mengatakan ada seorang yang bernama Yoram. Seorang raja yang bernama Yoram. Yoram itu adalah anak dari Ahab. Ahab. Yoram adalah anak dari Ahab, saudara-saudara. Mengenai Ahab, firman Allah mengatakan kepada kita, saudara-saudara, Ahab, dia banyak dipengaruhi oleh istrinya, Isabel, sehingga dia membuat tempat-tempat penyembahan berhala. Tempat-tempat penyembahan berhala yang membuat Allah tidak berkenan kepada Ahab. Yang akhirnya saudara-saudara, Ahab harus mengalami kekeringan selama 3 tahun lamanya. Alkitab mengatakan Elia bertemu dengan Ahab. Kisah ini saudara-saudara ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu lebih berkuasa daripada dewa-dewa Baal. Ketika Elia bertemu dengan Ahab, maka Elia menantang dewa-dewa Baal untuk mengadakan satu persembahan. Persembahan korban bakaran. Setelah mereka membuat mezbah, maka korban bakaran itu diletakkan di atas mezbah. Dan dimintanya mereka untuk memanggil Allahnya, memanggil dewanya. Barang siapa yang bisa menurunkan api membakar persembahan itu, maka dialah sesungguhnya Allah yang benar. Maka saudara-saudara, nabi-nabi Baal, mereka berusaha memanggil Allahnya. Mereka berteriak-teriak memanggil dewanya, saudara-saudara. Dan Elia dengan sedikit mengejek, dia berkata, mungkin lagi tidur, mungkin lagi pergi, panggil yang lebih keras lagi. Mereka berseru-seru memanggil dewanya. Tapi tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Dari pagi hingga petang, giliran Elia, mezbah yang dibuat oleh Elia dikelilingi dengan sebuah parit yang diisi oleh air. Kayu dan korban itu disiram oleh air. Dalam keadaan basah, saudara-saudara. Elia berseru kepada Allah. Dan Allah hadir.
menyambar itu korban, dan api itu turun saudara-saudara, dan korban itu terbakar. Korban itu terbakar. Kenapa saudara-saudara? Karena Elia, dia memanggil Allahnya yang besar, ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang lebih besar daripada dewa-dewa Baal. Dan Ahab adalah seorang raja yang banyak mendirikan tempat-tempat penyembahan Baal, yang mengajak umatnya, bangsa Israel, untuk menyembah kepada dewa Baal. Itulah Ahab, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ketiga mengatakan, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Seorang raja yang kedua adalah Yerobeam, saudara-saudara. Yerobeam. Yoram dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, Yoram masih berpaut kepada dosanya Yerobeam. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yerobeam? Yerobeam ternyata, saudara-saudara, Alkitab mengatakan dia melakukan banyak kecemaran. Yerobeam adalah seorang raja yang banyak melakukan penyembahan berhala. Dia membangun 2 mezbah anak lembu jantan dari emas untuk disembah, saudara-saudara. Yerobeam telah membuang Tuhan. Dia tidak mau dengar Tuhan. Dia tidak mau menganggap Tuhan, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, itulah dosa yang ada di dalam Yoram. Jadi ada Ahab, ada Yerobeam, ada Yoram. Yoram anak Ahab. Ahab yang banyak menyembah dewa Baal, begitu juga Yerobeam. Yerobeam juga demikian, saudara-saudara. Mereka membuang Tuhan dan tidak mau dengar kepada Tuhan, dan bahkan tidak mau menganggap Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, seperti itulah saudara-saudara yang juga ada di dalam kehidupan Yoram. Ya. Seperti itulah yang juga ada di dalam kehidupan Yoram. Yoram bukannya menjauhi itu, tetapi justru dia mendekat kepada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Beda, saudara-saudara, ketika raja yang saya sebut tadi, Ahab, Yerobeam, dan Yoram, mereka justru menjauhi Tuhan dan tidak menganggap Tuhan. Tetapi kalau Daud, dia lebih suka, saudara-saudara, untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara, bagi orang yang tidak mau menganggap Tuhan di dalam kehidupannya? Apa yang akan terjadi kepada seseorang yang mau meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Mari saudara-saudara, kita akan simak bersama-sama. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara-saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-24. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria
selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Apa kata firman Allah, saudara-saudara? Oleh karena Yerobeam, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, maka saudara-saudara, Allah mengizinkan Raja Aram, yaitu Ben-Hadad, mengepung Samaria. Pada waktu Raja Aram itu mengepung Samaria, saudara-saudara, maka umat Tuhan yang ada di Samaria itu mereka mengalami kelaparan yang hebat. Hebatnya seperti apa, saudara-saudara? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Sebuah kepala keledai. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 diberitahukan bahwa keledai itu termasuk binatang yang haram, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, oleh karena kelaparan yang terjadi yang begitu hebat, maka yang haram jadi dimakan, saudara-saudara. Yang haram jadi dimakan, saudara-saudara. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dampaknya bagi orang yang tidak mau mempedulikan Tuhan. Dampaknya, saudara-saudara, dari orang yang tidak mau dengar Tuhan. Dari orang yang mau membuang Tuhan di dalam kehidupannya. Luar biasa. Kelaparan yang hebat terjadi, sesuatu yang haram menjadi makanan bagi mereka. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua ayat yang ke-25 mengatakan bahwa dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. 1/4 kap itu kurang lebih setengah liter, saudara-saudara. Setengah liter tahi merpati. Kotorannya burung merpati, saudara-saudara, dijual seharga 5 shikal perak. Saudara-saudara, berarti kotoran burung merpati itu, tahi merpati itu, saudara-saudara, dimakan oleh mereka pada waktu masa kelaparan yang hebat itu, saudara-saudara. Mereka harus membeli kotoran burung merpati. Mereka harus membeli tahi merpati, saudara-saudara. Sebegitu yang terjadi, saudara-saudara, ketika orang itu dia menjauhkan Tuhan dari hidupnya dan dia membuang Tuhan dari kehidupannya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang terjadi? 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Mari kita membaca. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah, ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?"
Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ada seorang perempuan yang datang kepada raja, saudara-saudara, memberitahukan dan mengadu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa ada seorang perempuan yang lain yang berkata agar supaya anaknya yang laki-laki itu untuk dimakan, dan kemudian pada esok harinya giliran anaknya. Setelah anaknya dimakan, saudara-saudara, maka esok harinya dia menyembunyikan anaknya sendiri. Ya. Rupanya dia dinakalin, saudara-saudara, oleh temannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi di sini mengatakan bahwa kelaparan yang hebat itu menyebabkan mereka sampai makan manusia. Makan manusia, saudara-saudara. Manusia dimakan beramai-ramai, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Ini peristiwa terjadi ketika Yoram menjadi raja, saudara-saudara. Kenapa ini semua terjadi, saudara-saudara? Oleh karena Yoram dia meninggalkan Tuhan. Oleh karena Yoram tidak menganggap Tuhan. Oleh karena Yoram tidak mau dengar Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena Yoram membuang Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yerobeam dan menyembah kepada dewa Baal. Akhirnya saudara-saudara, kelaparan yang hebat terjadi sedemikian rupa. Kita diberitahukan, saudara-saudara, makanan yang tadinya haram akhirnya dimakan oleh mereka. Dan mereka makan makanan yang tidak wajar, saudara-saudara. Belum pernah terjadi, saudara-saudara, ada orang makan dari kotoran burung merpati. Kotoran burung merpati dijual, saudara-saudara. Dan mereka memakan itu tai burung merpati. Dan yang ketiga, mereka memakan manusia, saudara-saudara. Wow, satu peristiwa yang hebat terjadi ketika orang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajarkan bersama-sama, saudara-saudara. Mari jangan seperti Yoram yang menjauhi Allah, yang membuang Allah dan tidak mau menganggap Allah, tidak mau mendengar Allah, saudara-saudara. Yang kedua, Yoram tidak mau belajar dari raja-raja yang sebelumnya. Seharusnya Yoram dapat belajar dari ayahnya Ahab. Apa yang terjadi dengan Ahab, kekeringan hebat terjadi. 3 tahun lamanya kekeringan terjadi ketika Ahab menjadi raja. Dan banyak hewan-hewan yang mati, saudara-saudara, oleh karena kekeringan itu. Setelah Elia berhasil
meyakinkan mereka bahwa Allahnya lebih besar. Kemudian Allah mengirimkan hujan. Allah mengirimkan hujan. Ketika orang banyak melihat bahwa Allahnya Elia hebat, saudara-saudara, maka dibunuhlah semua dewa-dewa Baal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Yoram. Kita tidak mau menjadi seperti Yoram, saudara-saudara, yang tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Kekasih Tuhan, mari kita belajar dari setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi orang yang masa bodoh, saudara-saudara, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menjadi orang percaya yang mau belajar dari setiap pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan itu kita mengalaminya. Kita belajar bersama dengan Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bukan semakin kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena justru kita percaya kalau kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, saudara-saudara, maka kita masih yakin bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat demi mujizatnya. Ya, mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak mampu kita melakukannya, dan yang akan membuat kita menjadi heran, yang membuat kita menjadi memuliakan Allah, saudara-saudara. Saya yakin, saudara-saudara, mujizatnya pasti dinyatakan bagi kita hari lepas hari. Percaya, saudara-saudara, masih ada mujizat Tuhan, karena Allah masih sedang bekerja. Allah bekerja di muka bumi ini. Allah bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam firman Tuhan pada minggu ini adalah mari kita mendekatkan diri dengan Allah sambil belajar dari setiap pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan kita mengalaminya. Setiap pengalaman itu berguna bagi kita. Setiap pengalaman itu pasti memberikan pengajaran bagi kita. Setiap pengalaman demi pengalaman akan mengajarkan kepada kita, membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Saya yakin saudara-saudara, kalau situasi COVID-19 ini diizinkan Tuhan, melanda semua negara yang ada di muka bumi ini, maka saya percaya saudara-saudara, Allah mengendaki agar setiap manusia tidak ada seorang pun yang akan menyombongkan dirinya. Agar setiap manusia tidak ada seorang pun yang akan meninggikan dirinya. Saya yakin bahwa Allah merindukan kita untuk mari kita akan mendekatkan diri kita selalu kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Bagi orang yang menjauhkan hidupnya dari Tuhan, pastilah mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Pastilah mereka akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupannya. Walaupun kita tidak ingin saudara-saudara mengalami seperti yang dialami oleh Yoram dengan umatnya. Bayangkan saudara-saudara, mereka makan makanan yang tadinya diharamkan, sekarang mereka memakannya. Mereka makan makanan yang tidak layak mereka makan, sekarang mereka harus memakannya. Kotoran burung merpati dimakan oleh mereka. Mereka memakan manusia, saudara-saudara. Oh, begitu luar biasa akibat dan dampak dari orang yang meninggalkan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, firman ini mengajarkan kepada kita, sesulit apapun keadaan di muka bumi ini,
kita masih mau tetap terus setia kepada Tuhan. Kita masih mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Kita masih mau terus tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia mau melakukan mujizat demi mujizatnya di dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, saudara-saudara. Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan ajaib bagi kita. Kita masih dapat bergembira dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Kita masih bisa bergembira. Sebab kita yakin bahwa Tuhanku baik. Tuhanku luar biasa. Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Dia yang sudah mati bagi kita. Untuk memberikan kita hidup. Hidup penuh dengan sukacita yang mulia. Hidup yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Berharap kepada mujizat Tuhan. Berharap kepada kemurahan hati Allah. Berharap agar Tuhan selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan dan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Haleluya. Mari naikkan itu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib itu berdiri. Satu bukit jauh dari sini kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari persiapkan roti dan air anggur di hadapan saudara masing-masing. Saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan nanti unsur sakramen ini akan dibagikan bagi kita yang ada di tempat ini. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Tuhan telah mati. Ku datang kepada salib itu. Haleluya. Pada salib itu
bersama-sama jemaat Tuhan. Saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, mari kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Tubuh yang telah dipecah-pecahkannya bagi kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Oleh karena kemurahan-Nya yang lebih dari hidup. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Naikkan kor ini sekali lagi, ku datang kepada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kami hidup yang penuh dengan pengharapan. Engkau bekerja, Engkau berkarya. Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Apapun yang kami alami, ada mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang berat yang sedang terjadi. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara ambil anggur. Saudara buka kemasan anggur itu. Haleluya. Kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa bilur-Mu. Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang hadir di sini. Saat ini juga hadir di tempat-tempat jemaat yang sedang mengikuti ibadah. Haleluya. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat dua tangan kita, saudara-saudara.
Naikkanlah rasa syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. 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 Segala puji hormat syukur. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa mujizat-Mu, jamah kami Tuhan, jamahlah kami. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Engkau Allah yang Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan, mujizat Tuhan menyatakan bagi sidang jemaat-Nya, menyatakan dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib ganti kami. Terima kasih buat kuasa darah Yesus. Terima kasih buat kuasa bilur Yesus. Maka saat ini Tuhan, bila ada benih-benih penyakit yang ada di dalam tubuh kami percaya semuanya dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory,
haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. 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 Saudara, semua saudara di rumah masing-masing, mari kita angkat tangan. Saudara terima berkat Tuhan bagi saudara di akhir kebaktian ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang heran, yang melakukan mujizat demi mujizatnya bagi setiap anak-anaknya yang beriman dan yang percaya kepadanya, yang berharap kepada kasih kemurahan hati Allah, yang mau melakukan firman-Nya. Saudara, engkau yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus cukup bagimu. Persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, berkat demi berkat Allah sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari ini, esok, hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Kita hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan, sama-sama saudara katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Semua saudara yang mengikuti ibadah ini, saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Iman saudara semakin bertambah-tambah. Iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengalami depresi dalam kehidupannya, walaupun di tengah-tengah situasi yang berat. Karena kita percaya Dia Allah yang besar, yang sedang melakukan mujizat-Nya bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.